12 perusahaan skala menengah, 3 perusahaan skala besar. Walaupun ini judulnya perusahaan kecil Bapak Ibu, tapi kami juga mengundang perusahaan menengah dan perusahaan besar karena produktivitas ini sejahtera dan salam sehat buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita di sini dalam pertemuan lanjutan pengukuran produktivitas perusahaan. Jadi ini Bapak Ibu perkenalkan sebelumnya bergabung bersama kita Bu Rahma dari Hotel Sapero. Halo. Terima kasih ya Bu Rahma. Iya, mohon maaf, sayanya masih di jalan. Iya. Ini pasti tentunya langkah awal mula yang baik untuk Ya kita Allah. sama-sama melakukan perbaikan ke depan. Perbaikan buat perusahaan, organisasi masing-masing yang pada akhirnya kita berharap bisa berdampak kepada banyak pihak ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Pak Sanggam Purba dari leader konsultan ya, tim dari konsultan. Ada Bu Rahmawati juga, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Dari bidang hubungan industrial, terima kasih Bu Ida. Ada 6 perusahaan yang akan dilakukan pengukuran produktivitas, semua sudah hadir. Ada Pak Hugo dari PT Optoluktek, makasih Pak. Pak Sofan dari Hotel Sapero, ada Pak Tenten dari Jack, kemudian ada dari Polijaya Medical, kemudian ada Bu Rahma dari Sapero Hotel, ada Bu Umi dari PT Indah Berkah, ya. Ini JNE ya Bu Umi ya. Kemudian ada Pak Toro dari PT YKK. Semua sudah hadir hari ini. Terima kasih atas semangat dan upaya dari teman-teman di perusahaan untuk menuju yang lebih baik tentunya ya Bapak Ibu ya. Kali ini kita pertemuan yang ketiga, semuanya masih melalui Zoom meeting ya, kecuali pada waktu sosialisasi dulu di Bumiata. Nah ini adalah merupakan rangkaian usaha yang dilakukan setiap badan usaha. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi badan usaha dan terus bersinergi antara perusahaan dengan produktivitas tenaga kerjanya sehingga sama-sama saling mendukung untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Kami berharap mudah-mudahan nanti dari 6 perusahaan yang saat ini dilakukan fasilitasi juga bisa menjadi
menjadi penyemangat buat industri ataupun badan usaha lainnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut dan sebagainya. Dilakukan fasilitasi ini, kita tidak ada maksud apa-apa, tapi semata-mata ingin memberikan yang terbaik buat seluruh badan usaha, bahwa kita ingin semua dilakukan secara objektif dan transparan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada konsultan yang sudah memfasilitasi kami. Yang mudah-mudahan ini kerjasama awal dan bisa kita lanjutkan di sekitar 80% bersifat dummy, maka dia konsekuensinya adalah analisis. Dan produktivitasnya akan bergerak sesuai dengan data yang diinsert. Jadi kami kembalikan nanti kepada Ibu dan Bapak. Nah, yang berikutnya ingin saya sampaikan, sebentar lagi saya akan tunjukkan laporan umum keseluruhan dari 6 perusahaan ini. Tentu saja ini nanti menjadi pegangan dari Dinas Tenaga Kerja Depok, dan akan saya serahkan finalnya nanti kepada Ibu Tri. Tetapi saya juga menyiapkan file buat masing-masing perusahaan. Jadi 6 perusahaan nanti dapat memiliki file sendiri. Di dalam file perusahaan itu ada 4 dokumen. Dokumen pertama adalah company profile. Dokumen kedua adalah pengukuran produktivitas dan rasio produktivitas perusahaan. Dokumen ketiga adalah pengukuran produktivitas individu. Dan dokumen keempat adalah OV atau Opportunity for Improvement, atau kita sebut sebagai rekomendasi peningkatan produk. Jadi file-file ini, 6 file ini akan saya serahkan juga nanti kepada Ibu Tri. Silakan kalau Ibu Tri nanti menyerahkan ini kepada teman-teman perusahaan, ya tidak ada masalah, kan? Tetapi sebagai rangkuman, saya telah masukkan dalam sebuah laporan rangkuman ya, dan tentu saja izinkan saya menyajikan ini kepada kita semua. Jadi di dalam rangkuman ini saya akan bicarakan bahwa kesempatan bagi kita sekarang berdiskusi bagaimana atau apa sih pentingnya pengukuran ini kita lakukan, kan gitu ya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan, dari perspektif regulasi telah dirancang oleh pemerintah bahwa pengukuran ini menjadi penting walaupun tidak menjadi mandatori ataupun kewajiban dari perusahaan. Tetapi konsekuensinya besar. Ketika perusahaan-perusahaan ingin meningkatkan upah, maka lihatlah hasil pengukuran produktivitas. Ketika ingin misalnya memberikan berapa sih besaran yang di-share untuk menambah kesejahteraan pekerja, maka lihatlah margin value added yang telah terukur. Dan kemudian ketika perusahaan ingin membuat kebijakan terhadap personal reward ataupun penghargaan kepada masing-masing tenaga kerja, maka sebaiknya juga based on individual productivity. Dan kemudian ketika perusahaan ingin melakukan keputusan rencana ekspansi, investasi, dan perluasan usaha, maka juga harus melihat hasil pengukuran produktivitas. Jadi memang pengukuran produktivitas ini menjadi hal yang paling penting dari seluruh program produktivitas. Nah itu makanya Bapak-bapak dan Ibu semua, dalam program kita kali ini, di mana begitu kami diminta oleh Ibu Tri untuk melakukan kegiatan ini, maka kami berpikir kegiatan ini akan memiliki paling tidak 6 manfaat dan tujuan. Kehadirannya Pak Muksin, juga ada dari bidang-bidang, ada bidang hubungan industrial, ada Bu Ida, terima kasih Bu Ida, ada dari juga perencanaan dan kepegawaian Bu Irliawati, ada dari bidang PPK nanti akan menyusul, dan tim produktivitas dari bidang Latprod, Pak Konsultan, Pak Sanggam, dan Bu Rahma, terima kasih kehadirannya. Kemudian Bapak Ibu yang selalu setia hadir nih dari perusahaan, dari ke-6 perusahaan yang tidak pernah tidak hadir setiap pertemuan.
Terima kasih banyak atas kesetiaannya, atas komitmennya, atas konsistensinya dalam mengikuti seluruh alur rangkaian pelaksanaan pengukuran produktivitas selama ini. Terima kasih banyak nih, ada dari PT JIK, ada dari PT Polijaya, dari JNE, ada dari Safero, PT Opto, dan ada dari PT YKK. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk siang hari ini. Jadi sebelum nanti kita akan mendengarkan arahan dari Pak Kadis, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan pertemuan pada kali ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan laporan akhir dari sebuah proses panjang yang telah kita lalui bersama. Apa prosesnya? Bahwa pertama kali dulu diawali dengan sosialisasi ya di 20 perusahaan di Hotel Bumi Yata pada tanggal 24 Mei 2022. Kemudian ada pertemuan persiapan pada tanggal 27 Mei 2022. Kemudian ada juga pernyataan kesediaan dari perusahaan. Kemudian ditetapkan 6 perusahaan sebagai pilot project dalam pengukuran produktivitas perusahaan. Lalu diawali dengan laporan awal pada tanggal 8 Juli 2022. Kemudian pengumpulan data kuesioner keuangan perusahaan dilakukan analisis oleh tim konsultan. Dilanjutkan dengan survei lapangan sekaligus wawancara kepada tim manajemen daripada ke-6 perusahaan yang dilakukan pada tanggal 18 sampai 21 Juli 2022. Dan hari ini adalah tindak lanjut dari paparan finalisasi tanggal 5 Agustus 2022 kemarin. Yang nampaknya pada 2 minggu yang lalu baru sempat terpaparkan satu perusahaan. Mudah-mudahan pada hari ini bisa kelimanya terpaparkan hasilnya Pak Sanggam ya, berikut dengan rekomendasinya, sehingga perusahaan nanti punya waktu untuk berdiskusi terutama terkait rekomendasi ini seperti apa sih ke depannya. Nah Bapak Ibu, dengan adanya laporan akhir ini apakah berarti telah berakhir kegiatan pengukuran produktivitas kita? Tentu tidak ya. Untuk selanjutnya kita akan ada diseminasi hasil. Hasil konsultasi ini akan didiseminasikan kepada 20 perusahaan yang lain sehingga bisa terjadi transfer ilmu di sana. Dan selanjutnya masih ada tindak lanjut lagi Bapak Ibu. Kita mendapatkan kesempatan baik dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa akan ada BIMTEK untuk bimbingan teknis tentang sistem manajemen peningkatan produktivitas perusahaan selama 2 hari. Jadi ini penyelenggaranya dari Kementerian Tenaga Kerja, namun pesertanya diminta dari Kota Depok sebanyak 20 perusahaan. Tentu kami akan terus mengikutsertakan ke 6 perusahaan yang sudah konsisten dan aktif di bidang produktivitas ini supaya lebih pakar, lebih ahli dan lebih mumpuni di bidang produktivitas sehingga nanti lebih banyak bisa mentransfer ilmu kepada perusahaan yang lain. Ini Pak Sanggam, jadi kebetulan kami mendapatkan kesempatan baik nih dari Kementerian untuk ditindaklanjuti adanya BIMTEK sistem manajemen peningkatan produktivitas. Jadi memang ilmu produktivitas ini sangat luas sekali Bapak Ibu. Tentu tahan intinya kita akan terus banyak mendapatkan ilmu ya dari berbagai macam program yang disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan kami masih berharap banyak Pak Sanggam untuk tawaran Pak Sanggam yang program peningkatan produktivitas dari yang pernah Pak Sanggam tawarkan ya, program dari luar negeri. Kami juga siap nih untuk terus bisa meneruskan program yang sudah sangat baik ini tentunya. Ya Bapak Ibu, setelah itu apa sudah selesai? Belum juga Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita masih ada kegiatan pengukuran produktivitas tenaga kerja. Nah itu nanti akan dilengkapi dengan proses pelatihan dan sertifikasi. Sehingga akan didapatkan ahli-ahli pengukur produktivitas ya. Nanti akan ada ahli-ahli pengukur produktivitas dari perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja tentunya. Kami akan tetap prioritaskan dari ke-6 perusahaan yang sudah mengikuti sejak awal ini. Mungkin itu pendahuluan dari kami Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami mohon dari Bapak Kepala Dinas untuk memberikan arahan kepada kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sanggam Purba dan Bu Rahma, tim konsultan dari PT Dampit Sari. Juga yang saya hormati teman-teman di Dinas Tenaga Kerja, Pak Sekdis,
Bu Kabit, dan juga para Kasih dan Kasubag. Juga yang saya hormati teman-teman dari 6 perusahaan yang menjadi piloting, yaitu PT Sapero, dari Jack, dari Polijaya, dan juga dari PT Opto, PT YKK, dan PT JNE. Dan hadir yang disebut dengan cycle productivity. Tahap pertama, ukur dulu. Tahap kedua, analisis. Tahap ketiga, susun perencanaan. Tahap keempat, implementasi. Kemudian setelah diimplementasi, ngapain lagi? Ukur kembali. Itu makanya dia jadi cycle kan. Nah sekarang programnya Ibu Tri ini yang dominan kita lakukan adalah pengukuran. Giliran berikutnya adalah bagaimana rencana strategik untuk meningkatkan produktivitas ini. Jadi tidak ada yang stop ya, karena peningkatan produktivitas ini day by day terus kita lakukan, ya kan? Nah, jadi mengukur satu hal yang paling penting. Kita tahu ini kondisi kita. Maka ke depan kita mau meningkatkan rasio-rasio tadi kan. Ketika nanti sudah kita implementasikan berbagai alat dan metode, kita jaminkan bahwa harus berubah angkanya menjadi lebih tinggi. Kalau malah makin rendah, berarti kita gagal meningkatkan produktivitas. Itu loh. Kalau kita ingin sukses meningkatkan produktivitas, maka ingat yang saya katakan tadi. Kalau problem kita defect, jangan lari kemana-mana, cari alatnya. Kalau defect, alatnya TQM. Kalau waktunya lambat, alat. Panjang perjalanan kita. Ya terima kasih Pak Sanggam, terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu. Hadir. Terima kasih Sampai banyak. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.
Sangga, saya bilang harus. Beda ya usahanya ya, kalau akan dan harus jawabannya. Paham nggak? Ya. Yes. Silakan